Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hamzah, guru dari SDIT Ar-Rahmah, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada sesi kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi terhadap modul 1.1. Sebelum lebih jauh berbicara tentang kesimpulan dari modul 1.1, saya ingin memberikan gambaran awal pemahaman saya terkait dengan apa yang telah saya lakukan selama ini. Sejak awal saya meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, karakter yang beragam. Saya juga meyakini bahwa proses pembelajaran yang saya praktekkan sudah sesuai dengan minat anak. Namun setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya praktekkan di ruang-ruang belajar selama ini masih sangat banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, ini lingkaran yang menggambarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan definisi pendidikan dan pengajaran. Kalau kita lihat lingkaran, maka kita melihat bahwa pengajaran itu ada di dalam lingkaran pendidikan. Yang kata lain, pengajaran sesungguhnya adalah bagian dari pendidikan. Kita lihat definisi, pendidikan berarti tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini saya sengaja memberikan pewarna bagi kata tuntunan, supaya kita bisa berfokus bahwa seorang guru harus mampu memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak. Orientasi akhirnya atau targetnya adalah bagaimana kita mencapai atau mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ini juga menggambarkan bahwa seorang pendidik harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berfokus pada anak. Yang berfokus pada setiap karakter anak, agar bisa melahirkan kebahagiaan bagi anak-anak tersebut. Bukan pendidikan yang berorientasi pada gurunya. Nah, di sini kita melihat juga kaitannya dengan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini berarti kita perlu menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kita hadirkan dalam konteks pendidikan kita, pengajaran kita, sehingga anak-anak itu merasakan pendidikan yang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zamannya maupun kodrat alaminya, sehingga anak-anak diajarkan dengan budaya yang ada di daerahnya, sehingga mereka merasa hidup dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kemudian kita menghadirkan pembelajaran yang berbeda dalam konteks kehidupan mereka, sesuatu yang asing dalam kehidupan mereka, padahal mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak petua-petua orang tua kita dulu dalam konteks masyarakat, misalnya masyarakat Makassar, Bugis Makassar, misalnya Rebah Sipatokong. Ini artinya kita saling harus membangkitkan. Jika ada seseorang yang mengalami kejatuhan. Malik Siparape, ini orang-orang yang terhanyut, kita berupaya untuk saling bagaimana kita menolong mereka agar tidak terhanyut. Dan Malilu Sipakainge, artinya kalau mereka ada yang mengalami lupa dalam konteks tujuan hidupnya, maka kita bisa mengingatkan kembali. Nah, baik hal yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan untuk bisa memperbaiki proses pengajaran saya, bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada anak adalah saya kemudian perlu melakukan survei di awal proses pembelajaran, sehingga saya memiliki peta potensi dan gaya belajar anak. Dengan demikian, kita atau saya sendiri bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada anak, karena saya memiliki data real tentang kondisi anak.
Inilah yang kemudian diharapkan bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada anak berdasarkan potensi yang telah kita survei sebelumnya. Saya kira ini beberapa kesimpulan singkat dari apa yang saya pahami terkaitannya dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.